Baik pemirsa, masih bersama saya, Brigpol Intan Anansi dan Kabag Produk RUPID di Humas Polri, Kombes Pol Hindra Rohmawan. Kita ke pertanyaan berikutnya Bapak. Ya. Ini dari Bapak Kadif Humas Polri mengatakan, kita tidak bisa menutupi hal buruk dari Polri. Tetapi di sisi lain kebaikan dari Polri juga harus diinformasikan seluas-luasnya. Dari pernyataan beliau ini seperti apa langkah yang Bapak ambil sebagai Kabag Produk? Silakan. Ya. Jadi Pak Kadif Humas ini mencermati apa yang saat ini sedang terjadi ya bahwa perkembangan di dunia media ini mengalami berbagai perubahan ya. Kita tahu, saya ambil dasarnya dulu ya, bahwa zaman dulu itu di Intan dia masih kecil tapi sudah modern sih sebenarnya. 95 itu sudah modern, bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi itu pasti given dari berbagai media. Pertama televisi, radio, ya koran, majalah gitu ya. Mereka itu dapat masukan itu dari mereka itu dengan diolah berbagai kepentingan dan sebagainya. Nah, di modern ini dia terbalik. Justru televisi, media, koran yang mungkin sekarang sudah hidup dengan mati tak mau ya, majalah pun demikian. Ada lagi perkembangan dari media ini, radio juga sama lah, hidup dengan mati tak mau juga ya. Tapi tetap harus diadakan karena memang ada segmen tertentu yang masih menyukai ini gitu ya. Ada lagi perkembangan di media sosial namanya, dengan berbagai aplikasi yang begitu banyak. Nah, support ini ya dari media-media ini sekarang terbalik, justru dari masyarakat. Ya. Gimana masyarakat tuh bisa memberikan support informasi ini dari perkembangan teknologi, yaitu handphone. Ya, handphone dengan aplikasi yang berbagai macam tadi, sehingga dia menjadi netizen journalism, ya, bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri gitu. Nah, disinilah keterbukaan itu semakin luas dan cepat. Ya, saya begini, di Intan apapun bentuknya kita harus paham bahwa kita sebagai orang yang beriman dan bertakwa ya, ada satu pernyataan dari Rasul kita lah ya, bahwa ada suatu zaman, ada risalah Rasul, bahwa suatu zaman nanti ada mendekati hari akhir gitu ya, bahwa suatu kejadian di wilayah timur seketika juga di wilayah barat itu akan tahu ya, yang dulu itu mustahil gitu loh. Mustahil tahu. Kita tahunya kejadian di barat itu 100 tahun kemudian baru kita tahu ini sejarah perkembangan. Sekarang ini 1 detik kejadian di Los Angeles itu, kebakaran itu, ya. Akhirnya apa? Seketika juga kita di wilayah timur jauh ini tahu kejadian sana. Ini adalah fakta yang kita akan menghadapi akhir zaman ini gitu ya. Perubahan digital yang pesat ya Pak. Betul, dan perkembangan digital pesat. Nah, di sini kita mengatakan bahwa ini tidak bisa kita tutupi lagi. Jadi sesuatu yang buruk di internal kepolisian itu masyarakat sudah bisa mengunggah itu. Bahkan sekarang ada yang memframing untuk menyerang berbagai institusi, baik secara institusi maupun pribadi juga bisa ini. Dengan platform tadi itu. Nah, tetapi keburukan ini kan oke lah, itu memang menjadi anggota framing kelompok tertentu atau orang tertentu ya, kepentingan tertentu. Ini saya katakan tadi, itu posisi yang sensitif ini. Nah, kalau kita juga mempunyai kepentingan tertentu untuk menaikkan citra kepolisian ini ya, sadar bahwa Pak Kadif sekarang kita menjadi fungsi utama, dan kita mengajak sadar betul kepada seluruh anggota polisi dan keluarganya menjadi netizen jurnalisme juga, tapi yang positif, menaikkan citra. Kita gelontoran saja manajemen media ini, kita tutupi dengan hal yang positif, dan kita lebih banyak sesungguhnya. Baik Pak, nah ini kan tadi ada oknum seperti itu ya Pak, dengan keburukan polisian hingga membuat satu institusi itu ibaratnya dibully oleh netizen Pak. Nah, apa yang Bapak lakukan yang ada kaitannya dengan tugas Bapak sebagai Kabag Produk untuk menghadapi informasi seperti itu? Jadi begini, kan ada produk-produk konten tuh yang kadang-kadang dipotong.
dipotong, diambil sesuai dengan kepentingan dia saja lah gitu. Nah, kita sebagai Bak Produk kan mengawali liputan secara utuh. Ada pernyataan secara utuh, ya nggak, yang tidak dipotong-potong. Nah, kita hadir di situ. Kontribusi kita di situ. Kalau tidak seperti itu loh, penggalan kata-katanya utuhnya seperti ini. Nah, inilah kita yang penting di situ, ya. Pada saat kejadian pernyataan Pak Kapolri, pernyataan Pak Kadif Humas, pernyataan pejabat polisi siapapun yang memberikan klarifikasi ini, ya seperti Pak Karopenmas itu, ada kita liputan yang lengkap gitu ya, sehingga ketika dipotong-potong sesuai kepentingan mereka itu kita bisa klarifikasi bahwa sesungguhnya yang disampaikan adalah seperti ini. Inilah yang saya katakan tadi. Baik Pak, ini kan ada Perkap nomor 6 tahun 2017 tentang SOTK Polri ya Pak, yang tentunya menyebutkan bahwa tugas produk adalah melakukan pengumpulan video kasus yang menonjol, maksud kami yang tayang di media elektronik maupun sebagai dokumentasi Polri. Kira-kira apa ya Bapak lakukan untuk berkontribusi langsung dalam hal ini Bak Produk melalui War Room Divisi Humas Polri terkait video tersebut, dan bagaimana Pak cara berkolaborasi dengan rekan media mengingat akhir-akhir ini banyak sekali kejadian-kejadian yang menonjol? Ya, kita harus pahami ya bahwa tugas liputan ini sama dengan tugas teman-teman media juga ya. Dia nongkrong di suatu tempat, suatu acara, suatu kegiatan, suatu peristiwa itu sama dengan anggota kami itu ya, seperti media juga itu. Dan dia juga memberikan di samping nanti akan meliput foto dan video itu dengan angle-angle yang tadi saya katakan kualitasnya seperti apa gitu ya, itu bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya kita juga memberikan support secara cepat untuk narasi untuk pembuatan berita ya. 5W1H itu dasarnya dari informasi kita tadi itu ya. Nah, teman-teman media juga seperti itu, tetapi kan produk hasilnya berbeda. Ya, mereka mempunyai kepentingan sendiri dengan framingnya dia untuk profit bisnis ya. Kalau kita kan kepentingan kita adalah untuk meningkatkan citra kepolisian gitu. Ya, tadi saya katakan tadi ini ada berita yang bagus ini. Ada suatu keberhasilan anggota Polri pengungkap suatu kasus ya, ada yang sifatnya humanis dan sebagainya, itu kita kan liput itu ya. Nah, kita bikin produknya nanti ke teman-teman tuh arahnya kepada peningkatan citra kepolisian yang presiden tadi itu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika ada statement pernyataan yang dipotong sesuai kepentingan mereka itu kita hadir di situ untuk mengklarifikasi bahwa yang benar seperti ini. Nah, itu seperti itulah. Nah, itulah yang kita katakan bahwa basicnya produk daripada semua produk yang dibuat oleh divisi humas itu dari kita tadi dasarnya. Baik. Pak, kemudian mengacu pada Perkap nomor 6 tahun 2023 tentang penyelenggaraan kehumasan di lingkungan Polri, pada pasal 2 menyebutkan setiap pegawai negeri pada Polri adalah pengemban fungsi humas, termasuk di dalamnya pasal 5 anggota keluarganya. Kemudian seperti apa langkah dan strategi Bapak dalam mengimplementasikan Perkap tersebut? Jadi kita pertama dari kita sendiri ya memahami dari Perkap itu ya, bahwa sekarang ya ada suatu kebanggaan lah kita. Saya kan dulu berpikir ini humas itu sepertinya santai, tapi ternyata beban pikirannya berat ya. Berat sekali gitu. Apalagi sebagai kabid humas itu dia ibaratnya kadif kecil lah di Polda itu ya, dengan berbagai tantangan itu. Nah, kemudian tadi di samping kita sadar diri bahwa kita sebagai sorotan media itu, berarti kita harus punya attitude yang baik, berbicara yang baik, tidak berbicara itu ada seninya ya. Berbicara tidak sekedar bicara, kita di samping kita juga menyampaikan fakta, kebenaran ya. Kita juga mensikapi apa sih menjadi keinginan publik tadi itu lewat media, netizen dan sebagainya itu. Ini harapan mereka seperti ini, kita akomodir di situ. Nah, kemudian di samping setelah kita turunkan dong kepada anggota kita nih. Jadi sadar juga bahwa anggota kita ini yang di Visual mempunyai tugas seperti itu. Nah, sekarang dengan adanya
Perkap tadi itu, kita sadarkan juga kepada seluruh anggota kepolisian ini bahwa kamu tuh mengemban fungsi kehumasan juga loh. Kan dulu kan kita ada anggota polisi mengemban fungsi intel, bisa melakukan informasi, ya kan? Laporan informasi. Nah, kita tuh juga sama gitu. Kita juga bisa berikan informasi, edukasi kepada masyarakat. Dan itu sudah banyak kita lakukan. Banyak konten-konten yang dibuat anggota dan cukup sangat bagus sekali itu ya. Terus kemudian yang berikutnya, kita juga sampaikan kepada keluarga kita, bahwa kita ini sebagai anggota kepolisian di masyarakat itu juga menjaga citra kita. Kita bina isi kita bimbing isi kita, anak-anak kita tadi untuk yang bahasanya ya sebenarnya itu bagaimana kita memberikan informasi edukasi kepada keluarga kita, anak-anak kita itu dengan baik saja, dengan tujuan yang baik, ini maksudnya baik. Dan kalau seandainya itu bisa kita berikan pemahaman kepada mereka, mereka juga bisa juga. Dan dimulai dari diri sendiri terlebih dahulu. Sendiri dulu, anggota, kemudian keluarga kita. Nah, kemudian juga kita lebih itu lagi, kita di media sosial juga jangan sembarangan berkomentar, ya. Kemudian juga posting sesuatu yang, jadi kita harus betul-betul bijaksana bermedia sosial. Itu salah satu nanti di samping kita sudah menyampaikan kepada keluarga, anggota, kita juga kita sadar diri bahwa kita harus bijaksana bermedia sosial dan sebagainya. Itu merupakan edukasi tadi. Karena Polri ini sangat menjadi sorotan ya Pak? Iya. Ya. Baik. Selanjutnya Bapak, selama 3 bulan 24 hari Bapak menjabat sebagai Kabag Prodok dan sudah awam dengan dunia kehumasan, tentunya Bapak sudah memahami tugas dan fungsi di Bag Prodok. Apakah dari tugas dan fungsi yang adakah yang perlu ditambahkan untuk menghadapi tantangan dunia digital yang berkembang begitu pesat ini Pak? Ya, tentu saja peningkatan kualitas, kapasitas itu tuh harus juga kita tingkatkan, ya. Yang pertama, kita di sini kan bagian liputan ini harus ada beberapa dukungan alat sih sebenarnya ya. Tapi mungkin kemampuan bisa, tapi harus kita latih. Nah, kita mau coba di tahun ini itu mereka tuh bisa menjadi kameramen yang live report, sehingga nanti bisa ditampilkan di suatu kegiatan ini dari eksternal outdoor tadi itu ke indoor, kemudian ada peralatan ya yang dikontrol oleh PC tadi itu bisa langsung tayang di situ. Jadi ada live report, live cam-nya ada, kemudian ada live report di kegiatan, kemudian live-nya juga ada. Ini salah satu peningkatan kapasitas yang akan kita lakukan di situ. Terus yang berikutnya, kita memanfaatkan SPIT tadi itu ya, dan portal humas tadi itu sebagai pertanggungjawaban kita kepada masyarakat. Ini kamu produknya sudah kerja apa? Nah, kita upload ini. Nah, kita upload di situ. Ini ada beberapa staf saya yang membantu di situ, di Intan maupun di Kuspi tadi itu. Yang dari situ pertanggungjawaban kita. Nah, inilah kita memanfaatkan itu. Nanti ketika masyarakat mana hasil kerja produk ini yang bisa dipertanyakan, bisa dilihat oleh masyarakat. Nah, mungkin kalau kita hanya dokumen kita, tapi kalau di SPT kan bisa terbuka. Nah, di situ akan kita lihat ini dokumen daripada hasil jurnal kita masuk di situ. Liputan foto kita mana, video kita mana, voice-nya kita mana. Jadi kita masukkan situ bentuk pertanggungjawaban kita. Terus yang lanjutnya tadi yang berikutnya tadi apa tadi? Satu lagi yang terkait dengan produk ya. Baik, tadi harapannya Pak. Harapannya. Nah, harapannya yang berikutnya, kita kan juga mendukung nih beberapa target yang ada di kita ya. Contoh misal ada informasi keterbukaan publik ya. Informasi keterbukaan publik, kita memberikan support di situ. Di samping Monep, kita juga, nah inilah bagian saya tadi itu, karena kita mengikuti semua perkembangan kegiatan di kepolisian, ya, kita bikinlah suatu konten video tayang tadi itu yang meliputi keterbukaan publik kita kepada masyarakat. Nah, ini penilaian kita tuh alhamdulillah di posisi yang nomor 2
keterbukaan publik di kementerian lembaga. Ini salah satu kerja tim ya yang ada di Biro PD yang tentu saja ini diliput dari berbagai kegiatan yang ada di kepolisian. Jadi memang kontribusinya seluruhnya sebenarnya, dan itu hasil kita juga bukan hasil saya juga, tapi hasil dari seluruh tim dan juga seluruh kepolisian. Karena dari pernyataan dari pimpinan, pernyataan pejabat yang mengklarifikasi, rilis dan sebagainya itu kita muat untuk kita sampaikan bahwa ini loh seperti ini, dan hasilnya kita juga lumayan. Dan target pada tahun ini oleh Pak Kadif Humas itu kalau bisa itu nomor 1 gitu ya. Berarti selanjutnya ya Pak? Ya selanjutnya ini jadi target kita. Berarti harus saling support ya Pak? Ya harus support ya. Baik, kemudian Pak, selama menjabat sebagai Kabak Prodok, adakah kendala yang dihadapi? Seperti dari SDM tadi yang Bapak sampaikan, kompetensinya, anggaran, aturan atau SOP, Sarpras, dan peralatan lainnya, bisa dijelaskan? Ya memang kalau bicara hambatan, tantangan itu selalu ada ya. Peluang juga ada ya. Itu. Nah, tapi yang paling ada di kita ini, yang hambatan yang pertama tadi itu saat ini kan anggaran ada perampingan ya. Perampingannya itu berupa perjalanan dinas ya. Kalau kita kodenya 524 itu. Nah ternyata di kegiatan kita itu, Humas khususnya produk itu, kegiatan kita yaitu. Tapi alhamdulillah berkat koordinasi yang baik Pak Kadif memberikan suatu peluang yang solusi gitu aja, kita diberikan 50% anggaran kita tadi itu masih bisa operasional gitu ya, sehingga ya ini kegiatan seperti liputan ini ya kita liput juga, podcast ini berjalan, kami juga ada meliput, ini bisa berjalan ya. Nah ini salah satu. Yang kedua, tantangan yang kedua terkait itu tadi anggaran, yang kedua tentang operasional ya. Jadi kami gini Mbak Intan, jadi kita ini kadang-kadang teman-teman media sama lah ya. Ada liputan itu sudah kita hadir, sudah kita duduk di situ lama ya. Pada saat momen-momen tertentu kita tidak boleh meliput. Ya kita ternyata merasakan itu. Nah kemudian komplain dan harapan ini banyak gitu. Ya ada satu kejadian yang sering terjadi lah di sini. Kita ada namanya suatu mutasi jabatan atau mungkin serah terima jabatan atau kenaikan pangkat ya, utamanya kenaikan pangkat lah. Momen itu kan momen yang sangat membahagiakan ya, dimana apalagi senior atau adik-adik rekan-rekan itu bisa dari kombes ke jenderal gitu ya. Nah pada saat momen-momen itu tentu kan sangat momen yang baik, berbahagia, tidak buat diri sendiri maupun juga keluarga gitu ya. Tapi karena keterbatasan dan juga pelarangan itu, kita tidak bisa mengambil momen itu gitu loh. Ya, tidak bisa mengambil momen itu, dan kita dikomplain itu, mana setahu saya ada tukang fotonya di situ dan dari foto saya kok hasilnya nggak ada, makanya kita nggak boleh di situ. Tapi tentunya ini juga buat masyarakat juga Pak, karena kan ada tadi SPIT, Media Hub, kan masyarakat akhirnya tahu mana ini yang naik pangkat atau yang tapi kita tidak diberikan akses untuk meliput itu. Itulah kesedihan kita, padahal kita sudah nunggu di situ. Nah ini momen-momen ini banyak terjadi gitu, ya mungkin ada salurannya mungkin, tapi ketika kita juga minta saluran ini juga tidak bisa menjawab itu keinginan dan harapan. Inilah salah satu hambatan kita, dan kita mohon maaf juga ya karena keterbatasan. Tapi kalau kemampuan untuk meliput itu kita insya Allah kita sudah baik dan bagus ya. Baik Pak, ini menapaki tahun baru 2025. Apa inovasi dan langkah strategis dari Bak Prodok yang Bapak lakukan untuk mendukung Polri ini lebih optimal dalam bekerja? Kita mengawali daripada tugas pokok kita dulu ya. Yang pertama, saya menginginkan anggota kita tadi itu mempunyai kapasitas untuk liputan tadi, tidak hanya sekedar meliput kemudian terdokumentasikan dalam file Google Drive tadi itu yang kita simpan dan ke SPT tadi, tapi kita juga ada peningkatan kapasitas menjadi suatu kegiatan seperti live streaming tadi itu ya, live report yang bisa diambil oleh teman-teman media langsung gitu, tidak harus pakai vendor-vendor terus, itu kan biayanya cukup banyak dan mahal itu satu. Yang kedua, anggota kami ini kita buktikan yuk, anggota saya ini
kamu nanti saya ikutkan dalam lomba-lomba ini foto tadi itu, ya. Jadi mengasah kemampuan. Iya, mengasah kemampuan itu target saya. Jadi ada 2, terus yang ketiga kita mendukung divisi humas ini dan kepolisian tadi itu untuk menjadi juara 1 dalam keterbukaan informasi publik tadi itu yang saya katakan. Itu yang ketiga tadi itu. Yang keempat, ya kita memberikan kontribusi kepada masyarakat dan polisi tadi itu dengan liputan-liputan kita bagus, menjadi konten yang bagus, dan juga untuk mendukung kegiatan pemerintah. Kita ini kan ada contoh misalnya gini, ada pendidikan sekolah yang gratis untuk yang peningkatan kualitas SDM kita. Kan kita sudah membuat itu. Nah, kita liput dari mulai awal pembentukan dari groundingnya dari groundingnya untuk sekolahan itu, kemudian sosialisasinya sampai kepada kita lemparkan ke teman-teman media, bahkan ke Videotron itu itulah upaya kita ya untuk membranding mendukung polisi dan juga mendukung pemerintah. Kemudian juga kita meliput kegiatan yang ketahanan nasional pangan tadi itu ya, yang nanti arahnya kepada MBG tadi ya, makan bergizi gratis tadi ya. Nah, itu kita juga meliput itu. Jadi kita tidak hanya mendukung di internal biro, divisi, tapi juga Polri dan juga negara. Nah, kita kontribusi itu harus jelas dan nyata. Itu harapan kita dan kita doakanlah semoga ini berjalan dengan baik dan kita juga selalu sehat dan juga semangat. Ya, amin Pak. Nah, terakhir nih Pak, mungkin ada yang Bapak sampaikan sebagai pimpinan Polri dan disampaikan kepada pimpinan Polri terkait saran dan mungkin ke depan dapat menunjang kinerja bagian yang Bapak pimpin sekarang. Ya, jadi kepada seluruh anggota polisi ya, utamanya saya sendiri ya. Jadi kebaikan diri kita ini ya kadang-kadang ada 2 penilaian dia untuk kita posting ya, kita munculkan, tapi kita mendasari dari pernyataan Pak Kadif tadi itu berita negatif itu silakan, tidak bisa kita tutup-tutupi. Tetapi berita yang positif, cerita yang bagus itu juga tidak bisa harus kita tutup-tutupi juga. Ya, kita mau tidak mau, suka tidak suka ya. Ya, sesuatu yang bagus itu kita juga harus angkat. Tapi jangan kita berpikir itu riak dan sombong gitu ya. Ya, karena memang zamannya seperti ini sekarang ini. Jadi, nah kemudian kebaikan tadi itu betul-betul murni dari hati nurani kita. Ya, silakan kebaikan kita bersilaturahmi, beramal ya, kemudian juga prestasi kita ya. Banyaklah kita jawab dari berbagai tantangan itu. Seorang kok jadi tamtama bangga gitu, ya enggak? Kita jawab tantangan itu. Ternyata seorang tamtama ini dia mempunyai tugas yang berat untuk menjaga NKRI di sana itu. Ya, kemudian seorang tamtama ini ternyata dia mempunyai prestasi olahraga yang membanggakan Indonesia, mendapatkan medali emas dan sebagainya. Kemudian si tamtama ini jadi tulang punggung dari keluarga tadi itu, ya, dan dia tidak kecil hati. Ya, kita jawablah tantangan yang disampaikan oleh kelompok tertentu tadi itu untuk yang kenapa jadi tamtama kok bangga. Kemudian sekolah setinggi nggak usah sekolah setinggi, yang penting tidak jadi Polri. Kita lihat itu ya. Nah, kita lihat bahwa ternyata yang bintara-bintara ini bisa keluar negeri, bisa sekolah S2 dan 3 bahkan sekarang ini banyak ini. Kan kita ada SDM kita kemarin mengangkat percepatan pendidikan. Kenaikan pangkat itu bagi anggota Polri yang berpendidikan tinggi. Ya. Dan itu menunjang keluar dan sebagainya. Kita jawab tantangan-tantangan sinis tadi itu dengan tantangan-tantangan yang positif. Baik. Nah, ini harapan kita. Jadi dan saya ingatkan bahwa kita sudah mempunyai perkap tadi itu yang bahwa kita pada merupakan bagian tanggung jawab untuk kehumasan ya. Menjadi kita jadi penanggung jawab sebagai kehumasan bagi seluruh anggota Polri dan keluarganya. Kita tampilkan citra positif. Karena kalau bukan kita yang menjaga, kemudian siapa lagi seperti itu? Ya, betul. Baik Pak, ini kan untuk anggota Polri Pak. Kemudian untuk pimpinan Polri sendiri, adakah pesan untuk menunjang bagian yang Bapak pimpin sendiri? Ya, untuk pimpinan Polri ya termasuk saya juga pimpinan Polri bagi anggota kita. Ya, kita harus ini ya, pertama
betul-betul apa yang kita lakukan itu selalu menjaga kondisivitas anggota tadi, kinerja tadi itu. Fokus profesional terhadap tugas, ya. Kemudian bagaimana membuat anggota itu selalu semangat dan giat bekerja, ya. Jadikan suatu tim ini jadi tim yang saya memang ada meniru beberapa ini ya, moto beberapa yang saya senangi ya. Yang pertama, together we are strong, bahwa kita ini kuat kalau kita bersama, ya. Seperti angkatan saya PPRA 66 itu hebat bersama kuat. Itu suatu moto yang kita lakukan dan kita terapkan di sini juga. Kemudian moto yang saya bagus itu adalah you will never walk alone itu. Jadi kamu tidak berjalan sendirian gitu loh, ya. Kamu berjalan bersama dengan kita saat suka dan duka. Nah, ini kita bangun pemimpin punya karakter-karakter seperti itu. Udah. Oke, kalau seandainya ada yang salah ya kita lakukan pembinaan, ya. Pembinaan dulu. Tapi memang kalau tidak bisa sama sekali ya oke, punishment yang sangat berat bisa dilakukan oleh dia. Tapi bagaimana menjaga semangat, menjaga karakter, membina itu, karena anggota ini bagi pimpinan itu kan sebagai anak juga sebenarnya. Mau pangkatnya udah mau pensiun pun dia masih tetap anak. Kita arahkan dia. Cuman mungkin perlakuannya berbeda. Yang baru kita arahkan, kita bina. Yang sudah lagi mencari nafkah, mencari sekolah sebenarnya, kita jangan sampai mereka salah jalan itu untuk melakukan suatu tindak pidana yang berat gitu atau melanggar. Karena itu menjadi apa ya? Kita polisi tidak boleh jadi penjahat gitu. Polisi ya polisi yang benar dan lurus gitu. Jangan sampai nanti kalau hukumannya kan bisa 2 kali lipat. Nah, tapi kita berikan solusi kesejahteraan, ya, semangat mereka. Ya, banyaklah di sini Pak Kadif Humas, dari kita lihat ada yang salah satu semangat itu bisa diberangkatkan umroh, ya. Kemudian ada lagi sekolah yang tidak pernah putus, ya, sekolah kedinasan maupun juga sekolah umum yang S1 maupun S2, ya. Bahkan ini ada tawaran untuk S3 juga. Itu kan peningkatan kapasitas itu, ya. Ya, itu sama juga dilakukan oleh Pak Kapolri juga seperti itu. Nah, ini pimpinan itu semuanya seperti itu. Nah, ini salah satu contoh yang bagus, dan insya Allah kita dengan kapasitas kita yang lebih sedikit, tapi kita lakukan itu juga. Ya, saya walaupun kapasitasnya lebih sedikit, tapi kita juga melakukan itu. Ya, kemudian yang berikutnya penanaman iman dan takwa. Ini paling penting, ya. Koridor kita untuk seimbang antara kehidupan dunia dan akhirat itu harus sejalan. Ini harus kita utamakan, ya. Sehingga kita tidak hanya di dunia melulu kita kejar, tapi di akhirat juga kita harus kita raih. Jadi seimbang ya Pak? Seimbang gitu, ya. Mungkin demikian Mbak Intan. Oke. Baik pemirsa, demikian tadi kebersamaan kita bersama Bapak Kabag Prodok Group PID Divhumas Polri, Kombes Pol Hendra Hirmawan. Dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Saya Pripolinta Nancy, pamit undur diri. Berikutnya Bapak silakan, kita akan bersama-sama. Salam presisi. Jadi Pak Kadif Humas ini mencermati apa yang saat ini sedang terjadi, ya, bahwa perkembangan di dunia media ini mengalami berbagai perubahan, ya. Kita tahu, saya ambil dasarnya dulu ya, bahwa zaman dulu itu di Intan yang masih kecil, tapi sudah modern sih sebenarnya. 95 itu sudah modern, bahwa masyarakat itu mendapatkan informasi itu pasti given dari berbagai media. Pertama televisi, radio, ya, koran, majalah gitu, ya. Mereka itu dapat masukan itu dari mereka itu dengan diolah berbagai kepentingan dan sebagainya. Nah, di modern ini dia terbalik. Justru televisi, media, koran yang mungkin sekarang sudah hidup dengan mati tak mau, ya, majalah pun demikian. Ada lagi perkembangan dari media ini, radio juga sama, hidup dengan mati tak mau juga, ya. Tapi tetap harus diadakan karena memang ada segmen tertentu yang masih menyukai ini gitu, ya. Ada lagi perkembangan di media sosial namanya, dengan berbagai aplikasi yang begitu banyak. Nah, support ini, ya, dari media-media ini sekarang terbalik, justru dari masyarakat. Ya. Gimana masyarakat tuh bisa memberikan support informasi ini?
perkembangan teknologi, yaitu handphone, ya, handphone dengan aplikasi yang berbagai macam-macam tadi, sehingga dia menjadi netizen journalism, ya, bisa menjadi wartawan bagi dirinya sendiri gitu. Nah, disinilah keterbukaan itu semakin luas dan cepat. Harus pahami ya bahwa tugas liputan ini sama dengan tugas teman-teman media juga ya. Dia nongkrong di suatu tempat, suatu acara, suatu kegiatan, suatu peristiwa itu sama dengan anggota kami itu ya, seperti media juga itu. Dan dia juga memberikan di samping nanti akan meliput foto dan video itu dengan angle-angle yang tadi saya katakan kualitasnya seperti apa gitu ya, itu bisa kita ambil. Kemudian yang berikutnya, kita juga memberikan support secara cepat untuk narasi, untuk pembuatan berita ya. 5W1H itu dasarnya dari informasi kita tadi itu ya. Nah, teman-teman media juga seperti itu, tetapi kan produk hasilnya berbeda ya. Mereka mempunyai kepentingan sendiri dengan framingnya dia untuk profit bisnis ya. Kalau kita kan kepentingan kita adalah untuk meningkatkan citra kepolisian ya. Tadi saya katakan tadi, ini ada berita yang bagus ini, ada suatu keberhasilan anggota Polri mengungkap suatu kasus ya, ada yang sifatnya humanis dan sebagainya, itu kita akan liput itu ya. Nah, kita bikin produknya nanti ke teman-teman itu arahnya pada peningkatan citra kepolisian yang presiden tadi itu ya. Tapi yang paling penting adalah ketika ada statement pernyataan yang dipotong sesuai kepentingan mereka itu kita hadir di situ untuk mengklarifikasi bahwa yang benar seperti ini. Nah, itu seperti itulah. Nah, itulah yang kita katakan bahwa basicnya produk daripada semua produk yang dibuat oleh divisi humas itu dari kita tadi dasarnya.